Tape sebut nama penyanyi itu seorang perempuan pada waktu diwawancari sama utusan. Jadi pada waktu itu mengeluarkan fatwa anak beliau dihantar ke Mesir, sementara dengan beliaunya tak pernah pakai tudung. Jadi pada waktu ditanya, pada waktu diwawancara, jadi yang penting hati. Yang penting hati. Kalau hati kita elok, tauhid, akidah ada mantap di sini. Masalah sembahyang tak sembahyang itu hanya sedangkan latihan saja. Jugi sudah boleh menjadi penggantinya. Siapa yang katakan jugi itu sebagai penggantinya? Senami robek syekh tiap hari Sabtu hang. Nah tuh senami robek sehat. Ya Allah, kalau tak sembahyang, kalau tak puasa, kata Raihan atau kata Hijaz, pohon, kayu atau apa nanya itu tak tahu lah. Maksudnya yang walaupun berumur 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Itu mereka nampak lebih paham lagi daripada kita. Tapi ternyata fatwa daripada kumpulan tadi itu seperti itu. Enggak, Islam adalah kumpulan daripada 3 perkara. Iman itu adalah kombinasi daripada 3 hal. Yang pertama percaya dengan hati, yang kedua diucapkan dengan mulut, dan yang ketiga gerak daripada anggota. Allahu Akbar. Kita selesaikan antara 3 perkara tadi itu. Hati, mulut dengan pergerakan anggota. Pergerakan anggota yang bernadasan langsung dengan hati yang bening, dengan tujuan yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Satru ma bainana wa baina ayunil jinni, yang memisah dan yang menghalang antara kita dan pandangan daripada jin. Nanti kita bersabda satru ma baina ayunil jinni wa orati bani Adam. Satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam, yang menghijab, yang mendinding, yang melindungi pandangan jin daripada aurat manusia pada saat dia masuk ke tandas itu dengan mengucapkan bismillah. Kita masuk tandas, apakah kita mesti pakai kain? Masih. Apakah kain itu kita biarkan saja sebagaimana dengan kain yang ada sekarang ini? Tentu tidak, kan kita angkat, kan kita angkat, bukan sekadar angkat saja, kita buka semuanya. Sebab kita pun tahu kalau tak terbuka kenapa. Masalahnya kita nak buang air besar, nak buang air kecil, mau tak mau kena dibuka lah. Nah, kalau jitu jok nongkrong. Dia tengok kita tak? Masalah tak? Itu musibah betul toh. Pada itu kita kan tak perasaan buka baju, lepaskan kain, lepaskan celana dalam, terus duduk. Ternyata jin sudah menanti dan menunggu kita di hadapan, tengok ngelamun. Nah, kita tak tengok, mungkin dari sejumlah yang hadir di sini juga ada di kalangan jin yang ikut bersama kita pada titik kita. Sekarang banyak pengajar ulama-ulama kita dulu yang dihadiri oleh jin. Jumlah bilangan jin jauh lebih ramai daripada manusia. Jin yang stres malam tadi itu juga ada, karena dengan kekalahan. Jadi jangan dikira kita sejak ada hijau, ada biru, ada keadilan. Jin pun juga ada. Mana kita masih tak tengok mereka itu di mana, mereka perkampungannya ada di mana, tinggal di mana, atau seperti apa. Jadi nanti kita bersabda, kalian tidak melihat. Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Jin dengan karabatnya atau dengan tarif, innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Jadi dengan mereka dan kumpulannya boleh menyaksikan dan melihat kalian di saat kalian tidak boleh nampak melihat mereka. Nah, ini secara yakin Al-Quran yang mengatakan macam itu. Makanya itu ada dengan sebagian selepas keluar daripada tandas ternyata dikatakan dirasuki. Lepas keluar daripada tandas sakit perut, lepas keluar daripada tandas pikiran sudah rongsing. Kenapa? Makhluk halus yang mengganggunya. Kita disuruh masuk dengan mendahulukan kaki kiri. Sebelum masuk kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Khubus khaba'is itu dikatakan dukranu syayatin wa inasohom, yang jantan dan yang betina daripada jin dan juga daripada syayatin. Dia tengok kita tak seronok. Jangankan dengan jin, kita sesama manusia pun kalau terbuka, Masya Allah tabarakallah, malu kita. Ini kita sembahyang, macam mana? Boleh khusyuk.
Tuh pakcik yang sembahyang di belakang kita tuh, belakang tuh buka. Belah, tapi tak sudah. Pada masa sujud nampak kelihatan. Yang hak dua tuh nampak kelihatan. Rabbil warhamni serba salah pelan-pelan. Nah, bagaimana kalau dengan jin? Jadi supaya jangan sampai jin boleh tengok kita pada waktu kita setengah bukil, pada waktu kita mandi, dan pada waktu kita di dalam tandas, tapi kita bersabda mudah saja untuk kita memperiksa jin supaya tidak nampak dengan mereka. Bacalah Bismillah sebelum kita masuk, dan Bismillah pada waktu kita menanggalkan pakaian. Hadis keempat. Sampai pukul 11 tidak? Jadi boleh? Bagi makan nggak dulu? Tak masalah lah, makanan banyak saja di luar. Kalau tak ada pun nanti kita pergi ke gerai-gerai mana saja, nanti kita bayar masing-masing, bayar sendiri. Jadi ada cerita. Jadi jangan kata Nini nih, anak Nini pengajian penggemar Ustaz Zul. Nanti Ustaz Zul yang bayar di sini. Catat saja, makan 10 orang, nanti Ustaz Zul yang bayar. Ternyata ada sahabat Nabi kita yang buat benda macam itu. Sahabat Nabi kita yang bernama Nuaiman bin Mas'ud, lucu sekali. Sulit untuk mencari sahabat yang semacam beliau. Nabi kita senang sekali. Datang dari daerah sampai Madinah, tengok orang jual buah, beli buah. Ya kalau seperti kita di sini misalnya beli durian kah, beli apel kah, beli limau kah, beli apa saja. Setelah beli buah tadi itu, begitu berjumpa dengan baginda, langsung dihadiahkan kepada Rasul. Ya Rasul, nih hadiah daripada saya. Pokok. Nabi kita pun seronok. Seseorang datang ke Madinah mencari Rasul, bawa buah-buahan. Beberapa saat berikutnya datang tuan buah, penjual tadi itu, mengambil duitnya dengan baginda Nabi. Ke Rasul, jumlah totalnya pembelian daripada Nuaiman tadi itu ada dalam 113 ringgit. Jadi Nabi kita pun terkejut, Nuaiman, ya apa? Macam ini Rasulullah. Sebenarnya Nuaiman ini senang sekali dan seronoklah kalau boleh menghadiahkan buah-buahan kepada baginda. Tapi Nuaiman tak ada duit. Jadi Nuaiman belikan atas nama baginda lah. Jadi baginda lah yang membayarkan. Jadi yang buat macam itu dengan Ustaz kita, Allah nanti balik dari sini. Maka di warung kita jual nama Ustaz, ini nanti akan dibayar sama kumpulan daripada pengajian kuliah duha pada hari Ahad. Tak boleh. Balik makan bayar sendiri. Sebabul wudu wadhab ilal masajid, menyempurnakan wudu dan pergi ke masjid. Alhamdulillah dengan hadisnya Nabi kita bersabda isbagul wudu bil makarih, menyempurnakan wudu dalam keadaan yang tidak kita inginkan, yang tidak kita ingini, seperti di musim sejuk. Musim sejuk itu kalau basuh muka 3 kali terasa sejuk betul muka kita. Jadi kita kalau musim sejuk itu kadang-kadang bersemacam keran air atau pipe kita buka, kaki pun setakat celup-celup macam itu sudah selesai. Jadi tak rata, mungkin ada tumit yang tak tersentuh dengan air, mungkin juga ada bagian yang tertinggalkan. Nyampuk ke bawah pun tak kasih siki saja, bukan jari satu. Nanti hari kiamat, ini bahasa tasawuf. Pada hari kiamat nanti rambut-rambut kita tuh akan komplit dan akan mengadukan kita kepada Allah. Aku dibawa ke masjid sembahyang 5 waktu, tapi aku tak pernah diwudu dan juga tidak pernah disapu. Bagaimana dengan kita melaksanakan ibadah atau ibadah kepada Allah kalau pada waktu dengan kita masih belum berwudu? Memang wansahu birusikum itu memadai dengan beberapa helai rambut, tapi atas pertimbangan apa rambut yang diubut-ubut ini yang kita sapu. Yang ini kenapa tidak dengan aku? Kat yang di setengah kenapa tidak dengan aku? Aku dibuat sembahyang, tapi aku tidak berwudu. Kalau rambut tadi itu pernah dengar cerita Joha atau cerita Abu Nawas, jangan cerita. Cerita rambut, pintar Joha. Tuh, Abu Nawas pandai sekali. Gini tuh ya. Pada waktu Abu Nawas sembahyang,